Selamat malam teman-teman trader semuanya, ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai news yang terjadi pada hari ini 28 Januari 2020, dari mulai candle sebelum terjadi sampai terjadinya berita. Kita akan bahas secara lebih detail dengan membaca kalender ekonomi yang ada di forexfactory.com. Kemudian kita bandingkan dengan pergerakan yang ada di chart MetaTrader, seperti apa nanti pengaruhnya terhadap candle dan sejauh mana volatilitas dari kekuatan berita itu. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa pasangan yang kita bahas adalah XAU USD atau emas berpasangan dengan US dollar. Terlebih dahulu jangan lupa untuk diklik bagian daily time frame, tujuannya untuk membaca secara luas dulu pergerakan harian, sehingga kita bisa menemukan indikasi potensi di sana. Kita awali dari pergerakan tiga hijau yang berjajar, yang mengindikasikan kekuatan buy yang makin kuat. Kemudian perlawanan yang kecil, artinya pergerakan buy masih kuat di candle berikutnya. Ternyata besoknya betul-betul sudah dibuktikan, bahkan melompat jauh lebih tinggi dari titik buka sebelumnya. Ketika dibuka langsung terjadi gap yang luar biasa, ada sekitar 80 poin atau sekitar 82 pips atau sekitar 820 poin. Tentu gap yang sangat besar. Kemudian kita lihat perkembangan terakhir dari candle yang terjadi gap, apakah dia menguat atau sebaliknya. Ketika terbentuk volume candle hijau yang tebal atau menguat, maka peluangnya akan lanjut naik. Tetapi ternyata di akhir periode satu hari ditutup dengan tutupan yang dekat dengan bukaan, artinya terbentuk doji dengan tekanan sell yang cukup panjang. Ini bisa diartikan tekanan sell akan sangat kuat pada candle berikutnya. Namun jangan lupa, karena ada kekuatan buy, maka kita tetap harus hati-hati karena masih ada kekuatan buy walaupun sudah mulai melemah. Karena itu kita tunggu pada candle berikutnya, kita tunggu sampai dia naik lebih kuat, kemudian terbentuk ekor atau shadow yang panjang kalau bisa. Kemudian di pertengahan hari terbentuk volume merah, itu tentu akan memperkuat keyakinan dan analisa sell yang lebih kuat lagi. Namun ternyata di awal waktu hanya naik sekecil saja, hanya naik terlalu kecil, kemudian langsung ditekan oleh seller yang kuat sekali.
bahkan nyaris tanpa perlawanan yang berarti. Ini membaca satu hari dari atau dengan melihat di candle sebelumnya. Secara detail kita bisa lihat di H1 atau time frame 1 jam sekali, karena yang kita bahas adalah berita, maka jam-jam jelang berita kita pastikan harus sudah standby dengan posisi yang steril, tidak punya transaksi. Berita yang akan dirilis berdasarkan kalender ekonomi yang disajikan di forexfactory.com adalah jam 8.30 sore, kemudian jam 9.59 malam, jam 10.00 malam. Kita awali dari jam 8.30, analisa awalnya negatif 0,1, kemudian dianalisakan akan berubah atau naik menjadi 0,4%. Dengan demikian ada kenaikan yang cukup signifikan. Secara indikasi awal berarti dolar berpeluang akan menguat. Dengan waktu yang sama, jam 8.30, durable goods order di data sebelumnya negatif 2,1%, dianalisakan akan berubah atau naik menjadi 1,2%, artinya masih memperkuat posisi dolar, yang berarti ketika berpasangan dengan emas maka akan berpeluang sell lebih kuat. Kemudian jam 9.59 malam juga, atau jam 10:01, ada berita juga, walaupun dampaknya sedang, namun bisa menjadikan satu konstruksi indikator, satu konstruksi analisa yang bisa memperkuat analisa sebelumnya, di mana data sebelumnya negatif 5 kemudian dianalisakan menjadi negatif 3, artinya ada kenaikan, maka ini pun memperkuat posisi US dollar. Jam 10.00 malam, data awal 128, kemudian dianalisakan 128,2. Ya, tentu ini data yang sama. Data yang sama ini tidak bisa kita jadikan pedoman awal, namun kita bisa membaca dari pergerakan candle di jelang-jelang rilis news jam 10 nanti. Dari analisa yang kita sampaikan dari mulai awal jam 8.30 sampai jelang jam 10, ternyata mengindikasikan US dollar bakal menguat. Kita akan bahas di mulai jam 8.30. Ternyata aktualnya negatif 0,1%, berarti dari 0,4 menjadi 0,1, menjadi min atau negatif 0,1, ada penurunan yang
lumayan besar, yaitu sekitar 0,39%. Karena itu pasti ada kekuatan buy atau pelemahan US dollar, walaupun tidak terlalu banyak, tapi pasti ada pelemahan dolar di jam-jam setelah rilis berita. Di jam yang sama ternyata ada lagi berita yang memperkuat posisi dolar dengan data angka yang cukup signifikan, bahkan 2 kali lipat dari analisa ahlinya. Maka ini akan memperkuat posisi dolar, posisi US dollar. Namun demikian, semuanya tetap kita harus bandingkan, harus kita lihat secara detail di pergerakan chart yang ada. Ketika chartnya mengindikasikan naik, kemudian diperkuat dengan fundamental, maka akan memperkuat kenaikan itu. Kita coba. Tadi di jam 8.30 malam atau 20.30 ya, posisi di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti posisi di sini jam 8.30. Tadi ketika saya masuk, sebenarnya ada video awal yang tadi detail memberikan penjelasan mulai dari jelang news sampai saya order di pending order di area sini. Tapi ternyata ketika saya upload video, suaranya tidak keluar atau audionya tidak muncul, maka saya hapus semuanya karena tidak ada penjelasan suara. Karena itu saya memberikan analisa menyusul, di mana analisa ini sama persis dengan analisa sebelumnya yang memperkuat posisi US dollar dilihat dari chart daily maupun dari fundamental yang ada. Dari perjalanan 1 hari terlihat bahwa seller masih mendominasi, walaupun ada kekuatan buyer yang mencoba untuk melawan, namun demikian dikembalikan lagi ke posisi sell yang dominan. Sampai di sini sebenarnya sudah tampak bahwa seller tetap mendominasi dengan rejeksi buy yang ada. Artinya pasti ada peluang buy, namun akan tetap didominasi oleh sell. Nah, tadi saya sempat ambil posisi di sini ketika jelang news, kemudian saya juga buka di sini. Satu lagi di sini saya kasih pending order. Jadi yang sellnya langsung saya eksekusi sell. Di sini saya taruh pending order tadi di sini. Jadi di sini buy stop dengan lot 2 kali dari sell yang sudah saya eksekusi langsung. Sementara di sini saya pending order dengan lot 2 kalinya. Ternyata ketika jelang news marketnya turun sebentar, kemudian naik. Turun sebentar sebenarnya sudah profit, namun masih kecil sekitar $5 tadi. Saya sengaja tidak ngambil karena saya yakin masih akan turun lebih panjang. Ternyata marketnya naik di jelang ganti candle, bahkan
naik sampai di atas kemudian turun sebentar. Artinya pending order yang buy stop saya di sini kena. Kemudian setelah itu, setelah kena, bukan malah naik tapi malah turun ketika ganti candle. Sehingga pada posisi ini saya ambil posisi yang saya ambil tindakan yang cepat karena lot yang saya pakai lebih besar yang buy stopnya, dimana buy stop tadi sudah kena. Maka ketika sebelumnya ini turun, otomatis yang buy di sana lot dua kalinya akan besar kerugiannya. Saya tunggu begitu naik sedikit posisi hijau di sini, saya close yang buy stopnya, kemudian saya pasangi lagi sell limit di area yang sini lagi, bukan buy stop tetapi saya ganti menjadi sell limit, sehingga saya punya posisi sell dua transaksi di sini sama di sini. Jelang rilis berita, jelang jam 10 tadi masih posisi di atas, tetapi kurang 2 menit, kurang 1 menit posisi tekanan kuat sekali. Karena itu walaupun di atas, saya membaca tekanan ke bawah juga ada, kemudian pergerakan tidak terlalu tinggi, belum mampu mengalahkan kekuatan tertinggi dari sel yang ada. Karena itu bagi saya masih ada toleransi. Saya masih menunggu ketika nanti betul-betul panjang lebih tinggi dari posisi puncaknya, maka saya tetap akan melakukan tindakan penyelamatan. Tetapi ketika mencapai titik tertingginya dan waktu sudah menunjukkan mau berganti candle atau jelang jam 10 ditunjukkan tekanan yang kuat, artinya memperkuat keyakinan saya bahwa sel akan tetap panjang setelahnya. Begitu ganti candle naik sebentar saja tapi tidak terlalu panjang, kemudian turun lama sekali, bahkan sampai sekitar 15 menit masih naik turun di sini. Ya, saya tetap yakin ketekanan dari seller sangat kuat sekali yang diperkuat dengan rejeksi yang ada sebelumnya, maka menambah keyakinan saya bahwa seller akan lebih kuat dan mendominasi. Ternyata sebelum ganti candle ini kuat sekali tekan sampai ke bawah. Alhamdulillah tadi sempat profit dan bisa menutup kerugian yang saya close di awal tadi. Kerugian yang saya close di awal tadi 117, kembali profit di atas 150, artinya masih profit kalau kita kumulasikan. Jelang ganti candle tekanan ada di sana ya. Kemudian setelah ganti candle ini ada tekanan, maka dia akan naik walaupun volume sel, volume merah masih menguasai, artinya tetap akan dilanjutkan posisi selnya. Ternyata betul-betul turun, kemudian sampai sini tidak ada perlawanan, maka akan dilanjutkan lagi ke sini sel lagi, walaupun pada akhirnya didorong lagi. Ini pun belum menjamin akan naik lagi. Nah, sampai di sini kita harus tahu kapan dia berbalik atau lanjut. Diingat harinya sekarang hari apa? Hari Selasa, berarti masih hari normal, bukan hari jelang penutupan market, bukan hari Kamis maupun Jumat. Karena itu pasar akan relatif bergerak secara standar.
Bagaimana kita mengetahui semuanya dia bakalan berbalik atau lanjut? Kita seperti biasanya ukur berapa kekuatan harian yang terjadi. Nah, 1567 poin. Kalau kita lihat, kalau kita ukur di beberapa hari terakhir, kita lihat 1300. Coba kita hitung dulu di 3 hari terakhir. Kita coba cari ring harian di 3 hari terakhir. Tadi 1325 ditambah 1900 ditambah lagi 1564 ditambah satu lagi 900. Kemudian kita bagi 4 karena kita ambil 4 hari terakhir, maka ketemunya 1400 sekian. Artinya ring harian pada hari ini kemungkinan di kisaran 1400 sekian. Sekarang kita ukur lagi tertinggi terendahnya, ya, sampai terendah sudah mencapai 1629 poin. Artinya di area inilah kemungkinan besar akan terjadi reversal. Namun demikian kita tetap menunggu sinyal reversal itu lebih kuat. Bagaimana sinyal reversal itu muncul? Ketika ada rejeksi kemudian terbentuk volume warna hijau, ini pun harus diperkuat lagi ketika volumenya belum terlalu panjang, ya, menunggu satu lagi candle yang akan memperkuat atau mengkonfirmasi bahwa ini betul-betul area reversal, sehingga kita bisa lebih akurat dan tidak terjebak dalam floating yang panjang. Demikian penjelasan untuk kali ini. Mohon maaf berita yang kita analisa yang kita sampaikan tadi secara live di Jelang News tidak keluar suaranya, jadi kita pending, kita ganti pasca terjadi berita karena memang teknis, murni kesalahan teknis. Namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi teknik membaca candle maupun membaca fundamental yang dipadukan dengan candlestick. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, silakan diklik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain jika dirasa video ini cukup bermanfaat. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.